Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Kembali lagi ke channel gua, Dimas Wisla Zuardi. Ini adalah sebuah Toyota Vios G tahun 2012 manual. Ini bukan limo ya, karena nanti gue bakal jelasin perbedaan antara Vios G sama yang limo kayak gimana. Pertama, dari desainnya, ini adalah Vios Gen 2 ya. Untuk harga pasaran ini masih sekitar di atas 100 juta, sekitar 110 jutaan. Bedanya kalau dengan Toyota Limo itu yang ekstraksi itu, untuk Gen 2 itu harganya adalah sekitar 60 jutaan, dan itu masih bahan kalau nggak salah. Nah, dari depan bedanya itu, kalau untuk Vios G itu dia lampunya itu udah menggunakan HID xenon. Jadi kalau nyala itu warnanya putih, ya mirip kayak lampu LED lah ya, cuman gak seputih lampu LED. Kemudian di sini ada aksen silver di fog lampnya. Sepertinya kalau untuk Toyota Limo itu dia belum ada fog lamp ya, setahu gua kayaknya. Terus kemudian di sini dia dapat grill chrome. Terus kemudian adalah catnya. Ini adalah cat hitam metalik. Jadi kalau dilihat dari dekat tuh ada bintik-bintik bling-bling gitu, mengkilat-mengkilat. Terus di sini spionnya dia menggunakan lampu sen. Kalau untuk Limo itu dia nggak ada. Kemudian di bodi samping dia itu pakai ini ya, skid plate. Nah, kalau yang Limo itu dia polos. Kemudian untuk velgnya juga beda. Dia pakai ring 15 ukuran 185/60 R15. Kalau yang tipe Vios G itu dia udah double disc brake. Nah, salah satu hal yang membedakan antara ekstraksi Limo dengan Vios G itu, oke lah, lo bisa upgrade semua tampilan dari Limo, tapi satu hal yang jarang orang upgrade itu adalah disc brake-nya. Karena yang gue dengar nih dari komunitas sama grup, merubah tromol di Limo itu menggunakan disc brake itu mahal sekali ya. Jadi jarang lah. Jadi kalau lu ngelihat ada Limo tampilannya mewah, udah di-upgrade full body sana sini, lu lihat deh cakramnya, belakangnya tromol apa disc brake. Kalau dia tromol itu udah bisa dipastikan itu adalah Limo atau enggak tipe Vios E. Tapi tipe Vios E itu jarang banget ya. Jadi kemungkinan besar atau kebanyakan tuh Limo. Dan kalau udah tipe Vios G itu dia udah pakai disc brake. Yes, untuk bagian belakang itu perbedaannya gini. Yang Vios G itu dia udah ada emblemnya. Kalau yang masih ekstasi Limo di sini tulisannya. Kemudian lampunya udah, ini yang tipe facelift ya. Lampunya udah pakai bling-bling kristal multi reflector begini. Karena yang sebelum itu kayak masih Mica burem, cuman emang udah lebih clear warnanya. Kemudian di sini ada handle chrome panjang, terus ada logo Vios. Nah, Vios G itu standarnya setahu gua, karena head unitnya masih udah integrated ke dashboard, jadi dia belum dilengkapi sama kamera mundur. Nah, yang ini udah dilengkapi sama kamera mundur. Kemudian kalau yang Limo otomatis nggak ada ya, nggak ada kamera mundur. Dan juga di tipe Vios G itu udah ada sensor parkir 2 titik. Kalau yang tipe Limo itu dia nggak ada. Dan di sini di knalpotnya dia udah pakai muffler cutter chrome. Kalau yang Limo itu nggak ada. Nah, yang uniknya dari Vios itu dan Limo juga ternyata adalah fog lamp. Nih, 2 buah fog lamp. Ini berguna banget buat ketika berkendara di kabut atau di hujan deras, karena sinarnya sangat terang sekali. Kemudian untuk Vios G di sini ada defogger kaca belakang dan ada high mount stop lamp. Untuk tipe yang Limo itu nggak ada defogger setahu gua. Oke, kali ini gua duduk di baris kedua. Pertama gue ingin komentarin posisi tempat duduknya. Ini untuk sedan entry level Toyota
Ini nyaman banget ya, lihat jaraknya tuh sangat luas, ada 10 jari lebih, 12 jari malah, luas banget. Dan untuk kepala juga luas banget. Nah, yang jadi masalah itu adalah sandarannya nggak bisa diatur. Cuman untuk sandaran sudut standarnya kayak begini, ini udah rileks sih, nggak terlalu tegak dan nggak bikin cepet pegel kalau untuk jarak jauh. Nah, ada apa aja sih di belakang sini? Pertama, dia ada headrest 2 buah. Untuk di sini juga bisa untuk 3 penumpang. Kalau nggak ada penumpang di tengah, dia ada handrest. Ada handrest, dan di sini ada cup holdernya, ada tempat penyimpanan. Kalau ada penumpang bertiga, tinggal dilipat aja. Dan di sini juga poin plusnya adalah di sini lantainya rata sekali ya. Jadi sangat leluasa, kaki itu nggak terhalang oleh tunnel atau gundukan gardan, dan juga atau enggak jalur knalpot, karena di sini rata sekali lantainya. Terus untuk posisi duduk di tengah sini dia memang rada tinggi ya busanya, cuman masih enak sih. Sayangnya di sini nggak ada headrest. Nah, untuk menemani perjalanan di sini ada 2 buah speaker di belakang sini. Kemudian ada power window, dan ada cup holder. Sama ini tempat gantungan maksimal 3 kg, sama ada tempat penyimpanan di belakang kursi. Overall nyaman di sini. Itulah kenapa dulu taksi memilih Vios. Selain mesinnya irit, bandel juga, karena kenyamanannya juga sangat di atas rata-rata, lumayan. Ya memang nggak senyaman mobil-mobil sedan di atasnya, cuman untuk kelas sedan entry level ini udah lebih dari cukup. Oke, kali ini gue ada di posisi mengemudi Vios G. Tadi gue udah jelasin di awal bagaimana tampilan dari luar, perbedaan sama yang Limo X taksi. Sekali lagi gue ulas, untuk bentuk memang sama, tapi untuk detailnya itu banyak yang beda. Tadi yang di luar udah gue jelasin, sekarang yang di dalam. Pertama adalah setirnya. Ya, Vios G itu berbeda sekali setirnya dengan yang Limo X taksi. Kalau yang Limo X taksi itu dia bahannya masih plastik, nah ini udah kulit. Kemudian modelnya dia rada sederhana sekali ya setirnya. Terus nggak polos, nggak ada tombol-tombol pengaturan segala macam. Nah, kalau di Vios G itu ada. Pertama, dia ada tombol-tombol pengaturan audio dan juga modenya. Terus dia ada aksen silver. Kemudian di sini ada airbagnya. Terus kemudian di bagian tengah, pertama itu dia head unitnya, kalau yang Limo itu nggak ada. Tapi kalau yang Vios tipe G itu ada head unit terintegrasi. Nah, ini karena udah dirubah pakai punya expander. Jadi kalau harus ganti head unit itu kita harus cari bingkainya dulu ya, baru bisa dimasukin head unit aftermarket. Nah, untuk yang Vios Limo, Toyota Limo, itu di sini full hitam, plastik biasa. Tapi kalau yang Vios G dia ada aksen silvernya, sama di sini piano black, lebih mewah, jauh lebih mewah. Cuman untuk instrumen yang ada di sini tuh sama saja, kayak putar-putaran AC itu sama. Kemudian untuk warna dashboard di Vios G itu dia udah warna abu-abu gelap dengan kombinasi beige, jadi kesannya lebih mewah dan terang. Untuk yang Limo dia full hitam plastik biasa ya, standar. Kemudian yang Limo dia itu masih menggunakan window by power alias manual, tapi kalau di Vios G dia sudah menggunakan power window otomatis dengan 4 jendela dan auto di sisi pengemudi. Dan juga di sini terdapat tweeter speaker. Dan kalau yang Limo biasa itu di sini tuh dia tweeter speaker ini hilang, digunakan tuas untuk buat mengatur spion, karena yang Limo tuh masih manual ya, mengatur spion. Kemudian untuk instrumen cluster, ntar gue liatin ya, banyak sekali tanda-tanda peringatan, karena di sini ada airbag 1 sama ABS, karena Vios G itu sudah menggunakan rem ABS. Dan instrumen clusternya ini beda ya. Kalau yang Limo itu dia putih polos, tapi kalau yang Vios G itu
dia udah menggunakan illuminate biru, dan jarumnya dia nyala warna merah ya, jadi lebih bagus tampilannya. Oke, itu aja sih kayaknya dari dalam sini di versi pertama. Kayaknya kalau untuk mesin gue cek dari sini aja ya. Ya, Vios itu menggunakan mesin 1500 cc. Untuk irit dan bandelnya jangan khawatir dan jangan pernah diragukan. Gua rekor bisa tembus 1:21 ya. Dan itu untuk mesin 1500 cc itu irit banget. Dan kalau nggak percaya sini. Ini aja dengan konsumsi cara mengemudi standar itu bisa tembus 1:19, dan itu sangat irit sekali untuk mesin 1500 cc. Itulah kenapa banyak taksi yang menggunakan dulu armadanya basisnya dari Vios, yaitu dijadikan trim terendah, akhirnya dirubah namanya jadi limo dan digunakan jadi armada taksi, karena salah satu alasan paling krusialnya adalah mesinnya irit dan tahan lama, sangat bandel sekali. Jadi nggak perlu diragukan sekali, spare partnya murah, mudah, dan after salesnya tuh bagus sekali. Pelayanan di Toyota tuh ya jaring kela di mana-mana ada, dari spare part ori sampai yang aftermarket melimpah. Jadi nggak perlu khawatir ngerawat mobil ini karena sangat kuat sekali. Dan ini udah dapat airbag untuk kedua penumpang di depan. Nah, yang untuk yang di supir itu, pengemudi itu ada di setirnya tuh, SRS airbag. Nah, ini yang 5 percepatan manual. Nah, untuk yang Vios G itu dia dapat aux ya. Nah, tapi di sini ada dummy button, gak tau nih untuk apa. Terus ada power socket, dan di sini ada handrestnya. Dalamnya ada boxnya nih. Lumayan dalam sih, cuman nggak begitu lega. Sama ada cup holder. Nih, ada cup holder. Kalau untuk Vios G kayaknya sih ada, cuman warnanya hitam biasa, hitam, bukan warna beige kayak gini. Posisi mengemudi dari Vios G ini cukup relax. Joknya bisa ditinggiin, bisa dimajuin, dan bisa di reclining. Cuman untuk setirnya itu dia cuma bisa steering. Sekarang gue pengen ngomentarin masalah pengeremannya. So pengeremannya itu ya lebih dari cukup sih, udah lebih dari cukup, karena di keempat buah rodanya udah menggunakan disc brake. Nah, kalau untuk tenaganya dia akselerasinya ngisi di putaran bawah, cuman kalau udah 100 ke atas, 120 ke atas itu udah mulai ketahan tenaganya. Jadi untuk putaran bawahnya tuh ngisi terus, galak ya, agresif. Tapi dari putaran ke atasnya itu 100 km ke atas itu udah mulai ketahan. Kemudian untuk masalah feeling remnya sama transmisinya halus. Cuman ini sih ya pengalaman gue ya. Kebetulan gue juga pernah pakai Vios yang Gen 1. Itu penyakitnya itu rata-rata di angkatan awal itu biasa suka ngedrop. Jadi kalau lu dari berhenti masuk gigi 1 terus mulai jalan, itu kadang RPM-nya suka ngedrop. Nah, itu gue kurang tahu kenapa sih. Katanya sih biasanya masalah injektornya kotor segala macam ya. Cuman ya sampai Gen 1 terus gue dapat Gen 2 ini kok kayaknya sama gitu penyakitnya, harus suka ngedrop. Itu sih, cuman ya gue belum ngecek lagi, katanya sih injektornya kotor. So untuk tenaganya untuk dalam kota ya lebih dari cukup lah. Cuman ya nggak bisa berharap banyak tentang kecepatan tingginya ya. Tenaga di atasnya tuh rada ketahan. Untuk kekedapan kabinnya gua rasa ini kedap ya, nggak begitu masuk suara angin apa suara dari luar tuh nggak begitu masuk. Nyaman sih, cuman yang rada minusnya itu mungkin suara kolong, suara ban itu kadang masih kedengeran. Tapi untuk suara kabin, suara dari luar itu kedap. Dan pengalaman juga gua pakai Yaris Lala itu juga kayaknya lebih kedap ini deh. Kayaknya karet antara bodi dengan pintunya itu dia kalau nggak salah double atau nggak lebih tebal. Jadi pas lu nutup kayak
beb gitu tuh, kayak membal. Jadi emang pas dipakai jalan peredaman suaranya itu baik sih, untuk dari luar itu nggak begitu masuk, cuman ya memang suara koloknya masih masuk sih. Untuk bantingan Vios G ini empuk, memang nggak selembut Camry atau kelas-kelas di atasnya ya, cuman untuk sedan entry level ini lembut, nyaman, stabil juga. Ketika kecepatan tinggi itu ya memang rada ngayun dikit sih ya, cuman peredamannya bagus, nggak begitu keras, dan jarak travel suspensinya itu pas lah, nggak begitu limbung banget enggak, tapi juga lembut bantingannya. Oke, gitu aja review Vios G tahun 2012 manual. Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and share apabila kalian suka dengan video ini, dan juga terima kasih telah mendukung channel ini. Sekian dari gue, Dimas, dan My only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine.